Pagi, saudara-saudara. Semoga semua sehat dan tetap penuh semangat. Dan hari ini kita akan membahas materi lanjutan dari yang lalu mengenai gaya gelombang dengan metode Morrison. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang lebih spesifik, yaitu gaya gelombang pada struktur langsing terpancang miring. Nah, minggu yang lalu kita telah membahas gaya gelombang dan kemudian dilanjutkan dengan momen yang terjadi akibat gaya gelombang pada struktur pada silinder langsing terpancang tegak. Nah, sekarang bagaimana kalau silindernya kita posisikan miring? Ya. Jadi bagaimana kita menerapkan persamaan Morrison untuk kasus tersebut? Nah, silinder miring pada bangunan lepas pantai biasanya dapat kita lihat pada struktur bracing atau pattern leg, yaitu kaki jaket yang dipasangkan, diposisikan sedikit miring dengan sudut kemiringan tertentu. Namun kalau bracing, saudara-saudara sudah paham bahwa kemiringannya bisa cukup besar, ada yang 45 derajat, 60 derajat, kemudian mungkin agak landai 20 derajat, kemudian ada yang mendatar dan seterusnya, tergantung bagaimana hubungan antara satu sambungan dengan sambungan yang lain. Nah, bagaimana prinsip penggunaan atau penerapan persamaan Morrison dalam kasus silinder miring, yaitu memecah kecepatan dan percepatan partikel gelombang menjadi komponen-komponen kecepatan dan percepatan tangensial serta kecepatan dan percepatan normal terhadap sumbu silinder. Dan kemudian kita memasukkan komponen kecepatan dan percepatan normal terhadap sumbu silinder ke dalam persamaan Morrison. Jadi saya perlu mengingatkan lagi bahwa persamaan Morrison di situ memuat dua komponen, yaitu gaya inersia dan gaya redaman, di mana gaya inersia memerlukan input berupa percepatan partikel gelombang, sedangkan gaya redaman memerlukan input berupa berupa kecepatan partikel gelombang. Baik, selanjutnya kalau kita mempunyai silinder yang kita letakkan pada bidang 3 dimensi, yaitu X, Y, Z, dan kemudian silinder ini kita posisikan miring, mempunyai sudut beta terhadap sumbu Z, dan proyeksi silinder tersebut pada bidang XY, sumbu silindernya membentuk sudut alfa terhadap sumbu X. Ya. Nah, kemudian silinder ini berada pada medan propagasi gelombang 2 dimensi pada bidang XZ, ya. Dan dia bergerak ke arah sumbu positif. Jadi saudara harus melihat di sini bahwa ke arah sumbu Y profil gelombang adalah tetap. Jadi profil gelombang yang saudara lihat pada bidang XZ ini akan mempunyai pola yang sama ke arah sumbu Y. Dengan demikian, kecepatan partikel itu hanya terjadi pada arah X atau kecepatan partikel komponen U dan ke arah Z. Misal di sini adalah kecepatan komponen W. Nah, tentunya kecepatan ini bisa
bergerak ke arah X positif atau X negatif, sedangkan W bisa ke arah Z positif atau Z negatif. Namun untuk persamaan umumnya kita melihat seperti di sini, U ke arah sumbu X positif, W-nya ke bawah adalah ke arah sumbu negatif. Kemudian di samping kecepatan, partikel tersebut dalam bergerak juga mempunyai percepatan, yaitu untuk arah sumbu X adalah AX dan arah sumbu Z adalah AZ. Atau kalau kita menurunkan dari U dan W, penurunan terhadap waktu, maka percepatan partikel pada arah sumbu X adalah U dengan tanda titik di atas atau U dot, dan W dot untuk percepatan pada arah sumbu Z. Nah, terhadap silinder miring tersebut, efek kecepatan dan percepatan partikel gelombang akan timbul dalam bentuk komponen normal terhadap sumbu dan juga komponen tangensial. Nah, komponen normal ini akan menimbulkan komponen-komponen yang menjadi pecahan dari komponen normalnya adalah komponen normal pada arah sumbu X, komponen normal pada arah sumbu Y, dan komponen normal pada arah sumbu Z. Nah, untuk kecepatan kita berikan notasi kecepatan normalnya adalah UN, kecepatan tangensialnya adalah UT. Nah, UN ini yang akan menimbulkan gaya pada struktur, sedangkan UT karena dia menggeser permukaan, maka dia tidak akan menimbulkan gaya. Nah, UN dan juga AN nantinya akan dapat didekomposisi, dipecah menjadi UN pada arah sumbu X, UN pada arah sumbu Y, dan UN pada arah sumbu Z. Ya. Sedangkan AT sudah tidak kita perlukan lagi atau bisa kita abaikan dalam penyelesaian permasalahan selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana kita menghitung UN dan komponen-komponennya, UNX, UNY, UNZ. Demikian juga bagaimana percepatan AN, ANX, ANY, dan ANZ. Nah, kecepatan normal terhadap sumbu silinder langsing terpanjang miring dengan memperhatikan gambar 81 tadi, vektor-vektor kecepatan dan percepatan akan dapat didefinisikan dengan mengacu pada sistem koordinat. Tentu saja demikian ya. Dan kemudian bila kita menentukan bahwa bolt adalah vektor satuan sepanjang silinder, maka dengan memperhitungkan komponen vektor pada ketiga sumbu yang biasa sudah kita kenal Anda di matematika dasar adalah I, J, dan K yang diberikan tanda dengan tebal, yaitu merupakan vektor, akan dapat dituliskan sebagai E sama dengan EX, itu adalah besarannya atau nilainya, dikalikan I vektornya, arah vektor, plus EY dikalikan J, plus EZ dikalikan K. Di mana faktor EX, EY, EZ melalui analisis geometri akan dapat diberikan atau dihitung sebagai EX adalah sinus beta dikalikan kosinus alfa, EY adalah sinus beta dikalikan sinus alfa, sedangkan EZ adalah sama dengan kosinus beta. Ya, jadi dari analisis geometri kita bisa mendapatkan faktor-faktor atau bagaimana menghitung besarnya
faktor EX, EY, dan EZ. Dengan demikian, vektor kecepatan normal terhadap silinder akan dapat dinyatakan sebagai UN, kecepatan normal, adalah I dikalikan UNX, jadi komponen kecepatan normal pada arah sumbu X dikalikan vektornya, ditambah J dikalikan UNY, ditambah dengan K dikalikan UNZ. Atau sama dengan E bolt dikalikan I dalam kurung I dikalikan U plus J dikalikan W kurung tutup dikalikan dengan vektor K. Nah, tentunya kita tidak perlu membahas di sini bagaimana menurunkan persamaan 27 karena ini sudah ada dalam analisis geometri yang kita peroleh dari buku-buku handbook mathematics, ya. Selanjutnya dari analisis geometri tersebut kita akan menghasilkan komponen-komponen kecepatan normal adalah sebagai berikut. UNX, komponen kecepatan normal pada arah sumbu X, adalah sama dengan U, ya, komponen kecepatan pada arah sumbu X, minus EX dikalikan dalam kurung EX dikalikan U ditambah EZ dikalikan W. Kurung tutup. W adalah kecepatan partikel gelombang pada arah sumbu Z. Jadi kecepatan partikel gelombang global, ya. Sama dengan U juga kecepatan partikel gelombang global pada arah sumbu X. Jadi ingat, bedakan antara U dan W terhadap UNX dan UNZ. Nah, UNY adalah minus EY dikalikan EX dikalikan U plus EZ dikalikan W kurung tutup. UNZ sama dengan W dikurangi dengan EZ dikalikan kurung buka EX dikalikan U ditambah EZ dikalikan W kurung tutup. Ya. Nah, U dan W sudah kita ketahui, kita bisa mengambilnya dari persamaan gelombang. Nah, untuk yang paling sederhana kita memakai persamaan gelombang untuk perairan dalam, ya, di mana fungsinya hanya merupakan fungsi eksponensial. Sedangkan kalau untuk perairan menengah ataupun perairan dangkal kita memerlukan fungsi hiperbolik sehingga persamaannya akan lebih panjang. Demikian juga kalau kita memakai teori gelombang nonlinear, misalnya Stokes order 2, 3, ataupun 5 yang biasanya disarankan oleh API, maka persamaan U dan W-nya akan lebih kompleks karena ada 2, 3, atau bahkan 5 orde atau 5 komponen persamaan kecepatan gelombang. Nah, sekali lagi untuk permasalahan kita, nanti kita mengambil yang paling sederhana adalah persamaan U dan W dari gelombang di perairan dalam. Nah, dengan diperolehnya komponen kecepatan normal pada ketiga arah sumbu, maka resultan kecepatan normal akan didapat dari persamaan di sini, yaitu UN adalah penjumlahan akar penjumlahan dari UNX kuadrat plus UNY kuadrat plus UNZ kuadrat. Kita sudah sangat mengenal persamaan 29 ini.
Nah, mungkin sementara demikian dulu. Mungkin ada pertanyaan. Nanti kita akan melanjutkan untuk topik berikutnya.